Hai, jumpa lagi dengan saya, Robert Manujung, calon guru penggerak Angkatan 11, dari SMA Negeri 8 Bengkulu Selatan. Kali ini, saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi, Modul 2.2, tentang pembelajaran sosial dan emosional. Pembimbing Bapak Chandra Dedi, SPD, selaku fasilitator, dan Ibu Maya Francisca, MPD, selaku pengajar praktek. Pertanyaan pemantik di koneksi antar materi kali ini, yaitu 1. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional atau PSE, terjadi peningkatan dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai pemimpin pembelajaran. Pengetahuan tentang 5 kompetensi KSE, yang meliputi kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, dan cara mengintegrasikannya ke dalam kurikulum menjadi berkembang. Selain itu, keterampilan dalam implementasi KSE, komunikasi efektif, dan manajemen kelas menjadi meningkat. Sementara, sikap menjadi lebih empatik dan inklusif, mendukung lingkungan belajar yang suportif dan responsif terhadap kebutuhan siswa. 2. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Pembelajaran sosial dan emosional terkait erat dengan modul-modul sebelumnya. Terhadap modul 1.1, dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, PSE mendukung pendidikan holistik sesuai dengan prinsip, yaitu Wuri Handayani. Terhadap modul 1.2, pada nilai dan peran guru penggerak, PSE memperkuat keteladanan guru dalam empati dan kepemimpinan. Terhadap modul 1.3, sesuai dengan visi guru penggerak, PSE mendukung pendidikan berkelanjutan dan inovatif dengan fokus pada karakter dan keterampilan sosial emosional. Terhadap modul 1.4, pada budaya positif, PSE membantu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung melalui hubungan saling menghormati. Terhadap modul 2.1, dalam pembelajaran berdiferensiasi, PSE memastikan pendekatan individual dan inklusif yang mengoptimalkan potensi setiap siswa. Semua ini membentuk guru yang mampu memberikan pendidikan menyeluruh dan berpusat pada murid. Pertanyaan lanjutan. 1. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial dan emosional, SEL, adalah sesuatu yang bersifat tambahan atau pelengkap dari pembelajaran akademik, sehingga saya hanya fokus pada aspek kognitif dan hasil akhir belajar siswa. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial dan emosional adalah bagian yang sangat penting dan tidak terpisahkan dari proses pembelajaran. Ini memberi dasar untuk pengembangan keterampilan hidup, seperti regulasi emosi, empati, serta kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi. Keterampilan ini sama pentingnya dengan pencapaian akademik karena mendukung pembelajaran yang lebih bermakna dan berkelanjutan. 2. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah. Adapun 3 hal dasar yang saya pelajari adalah pentingnya mengenali dan mengelola emosi secara efektif. Pemahaman ini tidak hanya penting untuk siswa tetapi juga untuk guru dan seluruh komunitas sekolah, agar bisa menciptakan suasana belajar yang kondusif. Peran keterampilan sosial, seperti empati dan komunikasi efektif, yang dapat membantu menciptakan lingkungan sekolah yang lebih inklusif dan kolaboratif, di mana setiap siswa merasa dihargai dan didukung. Teknik-teknik mindfulness, seperti stop dan butterfly hook, yang berguna untuk membantu siswa dan guru meredakan stres, meningkatkan fokus, dan menjaga keseimbangan emosional, sehingga dapat mendukung proses belajar yang lebih baik. 3. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. A. Bagi murid-murid, saya akan lebih sering menerapkan teknik mindfulness dan refleksi emosi di kelas, terutama pada saat-saat siswa tampak lelah atau emosional, misalnya dengan menggunakan butterfly hook atau latihan pernapasan sederhana sebelum memulai pelajaran. Selain itu, saya akan menekankan pentingnya kolaborasi dan empati di setiap aktivitas kelompok, sehingga mereka lebih terbiasa bekerja dalam tim yang suportif. B. Bagi rekan sejawat, saya akan mengajak mereka untuk ikut mempraktikkan teknik-teknik SEL, baik di kelas maupun dalam interaksi antar rekan kerja. Saya juga berencana untuk mengadakan sesi berbagi pengalaman atau refleksi bersama mengenai manfaat penerapan SEL, sehingga kita bisa saling belajar dan mendukung dalam meningkatkan kesejahteraan emosional di lingkungan sekolah. Demikian video pemaparan koneksi antar materi, Modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak dan menggerakkan. Dan salam bahagia. Semoga menginspirasi.